Anies Baswedan bakal calon presiden pemilu 2024 mendatang melakukan safari politik sampai ke Australia. Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Sylvida Manik di News on Trending. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan terus melakukan safari politik jelang pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang. Safari politik yang ia lakukan ini sampai ke Australia. Anies Baswedan mengunjungi relawannya di negeri kanguru itu. Sebagai informasi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak hanya dideklarasi sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Anies juga telah mendapatkan dukungan dari berbagai partai, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Lantas, apa saja yang dilakukan Anies di Australia? Berikut ulasannya. Anies Baswedan terbang ke Australia. Ia dikabarkan bertemu dengan relawannya di Sydney, Australia pada Sabtu 4 Maret 2023. Dalam keterangan persnya pada Senin 6 Maret 2023, Ketua acara pertemuan tersebut, Elvo Satria, menyebutkan kedatangan Anies ke Australia adalah untuk memenuhi undangan sebagai pembicara di salah satu universitas di Australia, yakni Universitas Nasional Australia atau ANU Canberra. Anies sendiri memang menjadi pembicara pada 6 Maret 2023 di ANU Canberra. Tidak hanya menjadi pembicara di sana, Anies juga dikabarkan menjadi pembicara di RMIT Melbourne pada 7 Maret 2023. Dalam pertemuan dengan relawan dan pendukungnya di Sydney, Australia, Anies Baswedan sempat menyinggung mengenai pembangunan Indonesia ke depannya. Pada kesempatannya menjadi pembicara di Australia, relawan Anies di Sydney menyebutkan, Anies juga meminta agar warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dapat memberikan masukan dan pandangan untuk pembangunan Indonesia di kemudian hari. Menurutnya, mereka yang tinggal dan bersekolah di luar negeri dinilai bisa memberikan pandangan dengan jelas mengenai kondisi di tanah air, khususnya dari luar. Karena itu, ia berharap mereka juga turut berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan Indonesia. Tidak hanya membahas terkait pembangunan Indonesia ke depannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebutkan soal kesenjangan di Indonesia yang menurutnya semakin besar. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan juga sempat menyinggung mengenai Indonesia yang menjadi anggota 20 negara ekonomi besar atau G20. Namun di balik itu semua, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kesenjangan di Indonesia malah semakin besar. Kesenjangan antara negara-negara sudah semakin kecil, tetapi di Indonesia kesenjangan itu semakin besar, ucap Anies. Pendukung dan relawan Anies Baswedan di luar negeri ini juga diajak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta untuk turut berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Karena itulah Anies Baswedan meminta agar pendukungnya di luar negeri ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia agar menjadi lebih maju. Menurut dia, Pemilu 2024 adalah momentum yang tepat bagi pendukungnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kompak membangun Indonesia menjadi negara sejahtera dan adil. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini juga menyempatkan diri untuk bertemu mantan Perdana Menteri Australia. Selain bertemu dengan para pendukungnya dalam kunjungannya ke Australia, Anies Baswedan menyempatkan diri bertemu dengan mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan istrinya. Hal itu diungkapkan Anies melalui akun Instagram resminya. Ia mengatakan, dalam pertemuan itu ia dan Turnbull berbicara santai dan ringan mengenai sejumlah hal. Di antaranya, soal energi, keamanan global, iklim, hingga masalah pengelolaan kota. Mereka juga saling bertukar buku sebelum berpisah. Persoalan mengenai siapa yang akan digandeng Anies pada pemilu 2024 nanti selalu menimbulkan pertanyaan. Kedekatan ia bersama AHY lantas menjadi sorotan terkait partnernya di pemilu nanti. Kedekatan Anies Baswedan dan AHY
Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat semakin terlihat erat. Pasalnya, partai tersebut merupakan salah satu dari 3 partai koalisi perubahan. Kedekatan keduanya kerap menimbulkan banyak asumsi dan harapan, termasuk salah satunya ialah tentang posisi AHY nanti, apakah akan dijadikan cawapres atau hanya pendukung dalam tim saja. Pertanyaan tentang siapa yang akan digandeng Anies sebagai cawapres memang selalu muncul dimanapun, termasuk di sosial media. Kedekatan ia bersama AHY juga menjadi pertanyaan. Apakah Anies akan gandeng Ketum Demokrat jadi cawapres? Namun faktanya, konferensi pers kemarin menjelaskan bahwa pertemuan Anies Baswedan dengan AHY di DPP Partai Demokrat tidak sama sekali membahas soal cawapres. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan di hadapan media bahwa pertemuan dirinya dengan AHY dan teman-teman Demokrat itu membahas tentang demokrasi Indonesia, di mana baru-baru ini heboh isu gagasan penundaan pemilu atau Pilpres 2024. Gagasan tersebut sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kita bersama-sama hadir di tempat ini, termasuk teman-teman media, membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan, ujar Anies menyampaikan. Video itu diunggah oleh channel YouTube Anies Baswedan sebagaimana dilansir Suara Denpasar pada Selasa 7 Maret 2023. Video itu diunggah dengan judul Konferensi Pers di DPP Demokrat. Saat ini terlihat sudah 10.000 orang yang menayangkan video tersebut di YouTube. Kemudian Anies Baswedan melanjutkan penjelasan tentang putusan MK beberapa hari lalu itu menjadi penyebab adanya diskusi tersebut. Ini tidak lepas Mas AHY dari keputusan MK beberapa hari lalu. Kalau MK memutuskan sebaliknya, ada perpanjangan, ujar Anies menjelaskan. Barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini, atau mungkin diskusi kita berubah, ujar Anies melanjutkan. Itulah fakta-fakta mengenai Anies Baswedan, bakal calon presiden pemilu 2024 yang melakukan safari politik sampai ke Australia. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.